Shalom, perkenalkan nama saya Clarissa Trivena Manampiring dari kelas A1 Fakultas Keperawatan semester 3 dengan NIM 2114-201009. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan dengan dosen pengampu, nurse, Revelino Hamel, Eskep MKes. Dan penyakit akibat kerja yang saya ambil yaitu penyakit paru. Pendahuluan. Paru adalah struktur elastis yang dibungkus dalam sangkar toraks yang merupakan suatu bilik udara kuat dengan dinding yang dapat menahan tekanan. Paru-paru adalah merupakan alat pernafasan utama. Paru-paru mengisi rongga dada terletak di sebelah kanan dan kiri dan di tengah. Dipisahkan oleh jantung beserta pembuluh darah besarnya dan struktur lainnya yang terletak di dalam mediastinum. Paru-paru adalah organ utama peredaran darah atau sirkulasi dan juga sistem ekskresi. Fungsinya adalah untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah atau sering disebut bernafas. Paru-paru merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung hawa, alveoli atau alveolus. Pada gelembung inilah terjadi pertukaran udara di dalam darah, O2 masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah. Berikut adalah jenis-jenis pekerjaan terkena penyakit paru-paru. Pertama adalah petugas kesehatan. Pertama, sudah pasti petugas kesehatan. Dokter, perawat, dan orang lain yang bekerja di fasilitas kesehatan, rumah sakit, hingga panti jompo memiliki risiko tinggi mengalami gangguan paru-paru seperti tuberkulosis, influenza, hingga SARS. Ini artinya petugas medis harus mendapatkan vaksin. Tidak hanya itu, petugas kesehatan juga memiliki risiko mengidap asma jika terlalu lama terkena paparan lateks pada sarung tangan atau perlengkapan lainnya. Yang kedua adalah pekerja pabrik. Pekerja pabrik akan berisiko tinggi terserang asma atau membuat kondisi penyakit tersebut menjadi lebih buruk. Bagi yang sudah mengidapnya, pasalnya para pekerja pabrik dapat terpapar segala sesuatu, mulai dari logam hingga silika atau pasir yang halus yang dapat menyebabkan silikosis, paru-paru terganggu, atau peningkatan risiko terserang kanker paru-paru. Yang ketiga, pekerja konstruksi bangunan. Pekerja yang berkaitan dengan konstruksi bangunan akan sangat rentan terserang paparan asbes yang digunakan sebagai isolasi di sekitar pipa atau ubin lantai. Bahkan, paparan minimal terhadap serat mikropisnya telah dikaitkan dengan berbagai gangguan kesehatan. Salah satunya adalah mesotelioma, yang merupakan salah satu bentuk kanker. Paparan ini juga tampaknya akan meningkatkan risiko terjadinya kanker paru sel kecil dan menyebabkan asbestosis. Yang keempat, pemadam kebakaran. Orang yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran tidak hanya terpapar oleh api, tetapi juga bahan lainnya, termasuk plastik dan bahan kimia yang turut terbakar. Ini artinya petugas pemadam kebakaran harus dibekali dengan alat bantu pernafasan mandiri yang harus tetap digunakan meski telah melakukan pembersihan area. Kelima, pekerja tambang. Penambang di bawah tanah akan berisiko mengalami paru-paru terganggu, mulai dari bronkitis hingga pneumokoniosis atau paru-paru menghitam. Ini merupakan kondisi kronis yang disebabkan karena menghirup debu batu bara yang menempel di paru-paru, sehingga mengakibatkan paru-paru mengeras yang membuat kamu menjadi sulit bernafas. Akhirnya, hal ini bisa menyebabkan fibrosis masif yang progresif dan bisa berujung pada kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan. Yang keenam, petani dan peternak. Kerja sebagai petani dan peternak dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Salah satunya adalah pneumonitis, hipersensitivitas. Masalah kesehatan ini terbilang jarang terjadi tetapi sangat serius, yang disebabkan karena paparan berulang terhadap gandum atau jerami
yang telah terkontaminasi jamur. Kantung udara pada paru-paru akan mengalami peradangan dan bisa mengembangkan jaringan parut. Yang ketujuh, penata rambut. Zat pada produk perawatan rambut tertentu dapat memicu terjadinya asma, termasuk produk pewarna dan pelurus rambut yang memiliki kandungan formaldehida, yaitu salah satu jenis senyawa yang bersifat karsinogen yang sangat umum dijumpai. Paparan ini juga bisa mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedelapan, membersihkan rumah. Beberapa produk pembersih rumah tangga mengandung bahan kimia. Meski telah memiliki label alami atau green, bahan kimia adalah produk pembersih ini bisa meningkatkan resiko asma. Sebaiknya jangan terlalu sering menggunakan produk pembersih berbahan kimia. Gunakan bahan alami seperti baking soda atau cuka. Sekian pemaparan saya tentang penyakit akibat kerja. Terima kasih. Saya Clarissa Trivena Manampiring, mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, mengajak kepada teman-teman semua kiranya dapat bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki tenaga pengajar yang memiliki pendidikan di S1, S2 sampai dengan doktor. Bahkan pun di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki kerjasama dengan Jepang untuk mengirim para mahasiswa magang di sana. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.